Oke, kita udah live di Facebook, dan webinar Zoom ya, Bapak Ibu ya. Mungkin yang Bapak Ibu sudah hadir atau yang sudah bergabung, selamat bergabung Bapak Ibu di kelas pasti ya, Bapak Ibu ya. Oke, selamat siang Bapak Ibu, selamat bergabung lagi dan berjumpa lagi di kelas pasti, paham investasi bersama CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Oke Bapak Ibu, tema pada siang hari ini cukup menarik nih Bapak Ibu, yaitu adalah akan dibawakan oleh Ibu Fani Suherman selaku Head of Retail Research dari CGS CIMB Sekuritas Indonesia yang mengisi di sesi pertama. Lalu nanti di sesi kedua, saya akan mengisi terkait, online trading ya atau CGS CIMB iTrade tentunya Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu sudah, paham bagaimana pola investasi di investasi saham atau di pasar modal, tentunya kita mantapkan kembali Bapak Ibu untuk cara menggunakan aplikasi bersama CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Baik Bapak Ibu, suara saya mungkin, sudah jelas ya dan tentunya Bapak Ibu bila ada pertanyaan tentunya Bapak Ibu bisa langsung tanyakan di kolom Q&A ya yang tersedia. Jadi kita di sini sharing aja Bapak Ibu, nanti di sesi pertama oleh Bu Fani dan di sesi saya di sesi 2 Bapak Ibu, tentunya kita bisa diskusi bareng terkait, tema pada hari ini dan platform yang nanti saya akan bawakan. Oke Bapak Ibu, sebelum dimulai mungkin saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Wisnu Adi Kumara. Saya dari tim digital bisnis dari CGS CIMB Sekuritas Indonesia yang nanti akan membawakan terkait online trading ya atau CGS yang masuk ke sesinya Bu Fani. Mungkin saya akan saya screen terlebih dahulu Bapak Ibu terkait online trading ya. Jadi sebentar saya izin saya screen terlebih dahulu Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, jadi saya di sini akan menampilkan Bapak Ibu untuk website kami ya. Sebentar. Oke Bapak Ibu, jadi mungkin yang Bapak Ibu saat ini join, melalui Facebook, live Facebook maupun yang melalui webinar untuk mengetahui informasi-informasi atau cara pembuka akun atau promo-promo kita tentunya Bapak Ibu bisa mengunjungi di cgscmb.co.id dan tentunya bisa klik untuk, event-event kita ya. Tapi di tampilan pertama ini sebenarnya sudah menampilkan Bapak Ibu apa saja, yang sedang berjalan program kita maupun, promo-promo yang sedang berjalan ya Bapak Ibu ya. Seperti ini pertama Bapak Ibu, jadi mungkin Bapak Ibu yang, ingin berinvestasi atau ingin membeli saham yang syariah saja gitu ya Bapak Ibu, tentunya kita sudah sediakan untuk pembukaan rekening untuk investasi syariah secara online Bapak Ibu. Jadi tentunya ini sangat memudahkan Bapak Ibu untuk ketika ingin bertransaksi di saham-saham tertentu atau saham-saham syariah aja. Namun jika Bapak Ibu yang sudah menjadi nasabah kami, tentunya Bapak Ibu juga berkesempatan bisa mendapatkan atau bisa bertransaksi untuk rekening saham syariah ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya, Bapak Ibu yang belum punya akun reguler tentunya bisa pembukaan secara online, namun Bapak Ibu yang sudah membuka secara reguler ya Bapak Ibu ya, tentunya Bapak Ibu bisa membuka rekening syariah dengan cara offline Bapak Ibu, dengan mengisi form. Tentunya mudah sekali Bapak Ibu, untuk membuka online dan offline-nya dan kalau offline paling lambat itu 3 hari diproses dan Bapak Ibu bisa langsung bertransaksi untuk akun syariahnya, seperti itu Bapak Ibu. Dan tentunya kita ada promo juga Bapak Ibu, yaitu menjadi sobat Genfest, seperti itu Bapak Ibu. Jadi periodenya udah 1 Agustus nih Bapak Ibu, jadi periodenya mepet sekali Bapak Ibu, jadi jangan sampai ketinggalan. Mungkin Bapak Ibu yang saat ini sudah menjadi sobat Genfest, Bapak Ibu bisa mengajak kerabat dan keluarga Bapak Ibu menjadi sobat Genfest dan dapatkan hingga 750.000. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi tentu saja Bapak Ibu yang sudah menjadi sobat Genfest dan mengajak keluarga dan kerabat, Bapak Ibu bisa langsung bagikan linknya aja di bit.ly/jadi sobat Gamefest dan dapatkan hingga 750.000. Sayang banget loh Bapak Ibu, jadi jangan sampai kelewat. Dan tentunya untuk Bapak Ibu yang belum buka account atau belum menjadi sobat Gamefest, tentunya Bapak Ibu bisa langsung, eee daftar aja di bit.ly/cgcmb register dan tentunya dapatkan hingga 250.000. Jadi ketika Bapak Ibu baru menjadi nasabah CGSMB Sekuritas Indonesia, tentunya Bapak Ibu sudah mendapatkan promo hingga 250.000 dan tentunya ada syarat dan ketentuannya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa klik di sini untuk melihat info detailnya ya Bapak Ibu ya. Dan Bapak Ibu bisa klik info detail di sini.
Dan tentunya Bapak Ibu bisa baca-baca, syarat ketentuannya, jadi jangan sampai ketinggalan nih Bapak Ibu. Dan periodenya masih lumayan panjang nih Bapak Ibu, sekitar 14 hari lagi, jadi Bapak Ibu jangan sampai ketinggalan ya. Kita tunggu sampai 15 Agustus 2022 untuk menjadi Sobat Genfest. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, seperti itu Bapak Ibu, untuk promo-promo kita dan mungkin kita langsung, ke register ya Bapak Ibu ya. Mungkin saat ini yang live di Facebook, Bapak Ibu belum buka account, tentunya Bapak Ibu bisa langsung klik register di sini. Dan tentunya Bapak Ibu bisa masukkan email yang Bapak Ibu ingin daftarkan ya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa masukkan seperti ini, contohnya ini email saya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu bisa masukkan email yang Bapak Ibu ingin daftarkan, karena ini email yang bakal Bapak Ibu akan mendapatkan informasi terkait transaksi, atau Bapak Ibu yang baru registrasi nanti dikirimkan nomor RDN, atau user ID, password, dan beserta PIN. Nah, itu akan dikirimkan melalui email ketika Bapak Ibu melakukan pertama kali pendaftaran, seperti itu Bapak Ibu. Jadi, kalau Bapak Ibu sudah mendaftarkan emailnya, tentunya Bapak Ibu bisa langsung masukkan password-nya saja, misalnya seperti ini Bapak Ibu. Dan jangan lupa konfirmasi password dan jangan lupa disamakan dengan password yang di atas ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya password-nya tidak sesuai maka langsung ke reject atau tidak bisa, membuka account Bapak Ibu, dan jangan lupa untuk klik di sini untuk I am not a robot dan Bapak Ibu langsung klik register. Nah, ketika Bapak Ibu klik register tentunya Bapak Ibu nanti langsung dapat, notifikasi atau konfirmasi melalui email Bapak Ibu untuk melanjutkan untuk login lagi, melanjutkan untuk pengisian registrasi atau pembukaan rekeningnya. Seperti itu Bapak Ibu, dan jangan lupa siapkan dokumen-dokumen pentingnya ya Bapak Ibu, seperti kayak IKTP, NPWP, cover buku tabungan, atau saat ini Bapak Ibu yang belum punya, saat ini tidak punya buku tabungan atau cover buku tabungan, tentunya Bapak Ibu bisa menginformasikan terkait internet banking, yang penting ada nama lengkap dan, nomor rekeningnya, seperti itu Bapak Ibu. Dan tentunya Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi lebih lanjut dengan Bapak Ibu meng-email di jk.cso@cgcmb.com, dan Bapak Ibu juga bisa melalui WhatsApp juga di 0815 1180 4883, dan tentunya Bapak Ibu bisa menghubungin di jam kerja ya Bapak Ibu ya, di hari Senin sampai Jumat dari jam 8.30 sampai 16.30 waktu Indonesia Barat, seperti itu Bapak Ibu. Dan tentunya ketika Bapak Ibu tidak ada kendala saat melakukan pembukaan rekening atau registrasi, akun Bapak Ibu dipastikan bisa 1 hari bisa jadi, untuk akunnya ya Bapak Ibu, seperti itu. Oke, saya stop share terlebih dahulu. Oke Bapak Ibu, mungkin langsung aja ya, sudah ada Bu Faninya, dan tentunya Bapak Ibu jika ada pertanyaan tentunya Bapak Ibu bisa langsung tanyakan dan bisa diskusi dengan Bu Fani untuk sesi pertama, itu Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan di kolom Q&A ya. Jadi ini kita bersifat sharing aja Bapak Ibu, dan tentunya Bapak Ibu bisa mengetahui lebih lanjut bagaimana, investasi di pasar modal. Oke, Bu Fani, waktu dan tempat dipersilakan, terima kasih Bu. Oke, thank you banget untuk waktunya Bapak Wisnu, dan selamat siang nih Bapak Ibu semua ya. Berjumpa lagi bersama kami di kelas Pasti Ya Paham Investasi. Nah, kali ini bersama saya Fani Suherman. Kita akan share screen dulu ya sebentar ya. Nah, mungkin boleh tolong ini Wisnu, apakah udah gerak slide-nya? Oke, udah aman Bu Fani, udah kelihatan. Oke, thank you. Nah, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, jadi tema hari ini apa? Kita mau bahas mengenai gimana sih investasi di tengah potensi resesi. Sebenarnya belum bisa dikatakan bahwa betul-betul masuk ke resesi seperti itu ya. Nah, ini kebagi atas 3 bagian nih. Jadi yang pertama saya akan bahas mengenai kenapa sih pentingnya berinvestasi di saham. Kemudian nanti juga kita akan ngelihat ada study case mengenai antara investasi saham dengan menabung aja, gitu ya. Dan nanti terakhir kita akan spill gimana sih kondisi market saat ini, gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu, saya yakin sebenarnya setiap Bapak dan Ibu yang ada hari ini ya, pastinya semuanya ingin menjadi orang yang berhasil. Ada nggak nih yang pengen jadi orang yang nggak berhasil? Rasanya nggak ada ya, semuanya pasti pengen berhasil gitu ya. Berhasil tuh apa sih ukurannya? Bisa jadi pokoknya punya uang yang banyak gitu ya. Nah, tapi kita pastinya kalau mau jadi orang berhasil itu harus punya mindset seperti orang yang berhasil. Contohnya apa?
agak jarang nih Bapak Ibu ya, orang-orang yang kalau kita lihat benar-benar udah berhasil gitu ya, mereka hanya berpikir bahwa, "Oh, saya udah dapat pekerjaan di, PT yang besar," seperti itu ya. Kemudian udah cukup nih, udah nggak ada impian lagi gitu ya. Jadi, rata-rata orang yang berhasil ini adalah mereka bukan cuma berpikir gimana caranya supaya dapat pekerjaan, tapi justru mereka, pengennya tuh punya perusahaan sendiri. Gitu ya, punya perusahaan dan nanti mereka bisa mempekerjakan orang yang pandai dan juga cerdik gitu ya untuk mengelola usaha mereka gitu ya. Ini yang pertama nih. Kemudian yang kedua adalah kalau kita lihat biasanya nih orang-orang yang cenderung bisa dikatakan berhasil itu agak jarang nih cuma menabung aja gitu ya. Mereka udah bukan sekedar menabung tapi udah mulai ke yang namanya investasi gitu ya. Jadi, kenapa? Karena ibaratnya, return dari, misalkan menabung aja gitu ya, dengan return kalau misalkan kita investasi, itu bedanya jauh sekali gitu ya. Jadi makanya orang-orang berhasil ini jaranglah taruh banyak, uang mereka di tabungan aja gitu ya. Tapi mereka puterin itu sebagai bisnis misalkan atau ya mereka investasikan, seperti itu ya. Dan, yang ketiga nih kalau misalkan kita lihat ya, jadi ini kelihatan pada saat mereka menemukan, kondisi yang sulit ya. Biasanya orang yang berhasil mereka akan cenderung, berpikir, "Bagaimana nih caranya supaya saya bisa mampu mencapai lebih baik lagi?" Gitu ya. Sedangkan orang yang, belum berhasil biasanya ini udah nyerah duluan. Jadi kalau udah mentok ke satu, situasi tertentu yang menurut dia sulit gitu ya, udah deh ini kayaknya bukan jalan saya, udah pindah lagi gitu ya. Nah, kemudian yang keempat nih, ini juga penting banget nih Bapak Ibu. Jadi, apa yang terakhir adalah uang ini yang harus bekerja untuk kita. Jadi bukan kita yang bekerja untuk uang. Maksudnya apa? Kedengarannya mungkin agak aneh ya. Karena kok masa sih, uang yang bekerja untuk kita, gimana caranya? Ibaratnya mungkin uang itu kan benda mati gitu ya. Nah, jadi maksudnya adalah sebenarnya gini, kalau misalkan, Bapak Ibu ya, investasikan uang Bapak Ibu di, satu alternatif investasi tertentu, katakanlah misalkan di saham gitu ya, atau di pasar modal. Nah, ibaratnya sebetulnya semakin banyak uang yang Bapak dan Ibu tanamkan di situ gitu ya, ketika mendapatkan, return katakanlah, 5% gitu atau 10% itu kan sebenarnya udah nge-generate sendiri tuh untuk kita gitu kan. Jadi tanpa kita perlu ngapa-ngapain ibaratnya, kita taruh uangnya di situ dan uangnya itu bisa menghasilkan return buat kita gitu ya, sembari kita misalkan mengerjakan pekerjaan lain. Misalkan kita punya, pekerjaan sebagai katakanlah karyawan gitu ya, atau mungkin ada yang punya toko, punya bisnis lain gitu ya. Jadi ibaratnya kita taruh aja uang kita itu, nah uangnya kita itu yang kerja buat kita gitu ya. Jadi bukan kita yang tetap harus bekerja terus untuk mendapatkan ibaratnya yang namanya active income gitu ya, tapi kita juga bisa mendapatkan yang namanya passive income melalui, balik lagi investasi ya. Nah, Bapak Ibu, manusia itu ya kalau misalkan kita pikirkan nih ya, nggak jauh dari 2 kata, yaitu fear dan juga greed. Kenapa? Rata-rata, manusia itu ibaratnya takut hidup kalau misalkan nggak punya uang, betul ya? Dan apa yang mereka lakukan ketika mereka takut nggak punya uang, yang mereka lakukan adalah mereka, harus kerja nih ya, kerja mati-matian. Entah itu misalkan jadi karyawan atau misalkan mungkin mau jadi apa nih, YouTuber misalkan gitu ya, bisa aja ya, atau jualan online dan sebagainya gitu ya. Tapi setelah mereka mendapatkan penghasilan, nah di sini nih mulai muncul kata greed-nya gitu ya, greedy. Nah, greedy-nya gimana? Oh, kita mulai terpancing nih untuk membeli katakanlah mobil keluaran terbaru ya, ada yang baru ya Bapak Ibu ya, yang ada Captain Z-nya itu ya. Nah, mungkin lebih tertarik ke situ. Terus misalkan, oh nanti si handphone yang mereknya depannya I ya, nah ini mau keluar nih gitu ya. Nah kita pengen beli itu gitu ya, supaya apa, update. Jadi ketika ngumpul dengan teman-teman kayaknya nih, kita nih wow lah gitu ya. Nah hasrat-hasrat tersebut itu sebenarnya, sah-sah aja nih. Cuma yang agak berbahaya adalah ketika pengeluaran kita itu ternyata lebih besar dibandingkan dengan pemasukan yang kita dapatkan gitu ya. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya mungkin kita, akhirnya berhutang gitu ya, bisa aja nih, misalkan kita membeli handphone atau, membeli, apa gitu ya, yang sebenarnya nggak butuh,
tapi karena gengsi tadi gitu ya, akhirnya kita beli dan akhirnya kita berhutang lewat misalkan kartu kredit gitu ya, atau misalkan mungkin pinjaman online gitu ya. Dan ujung-ujungnya adalah kita kembali lagi nih ke fase bahwa kita takut nggak punya uang. Kalau misalkan nggak bisa bayar kan mulai deg-degannya tuh keluar gitu ya, dan akhirnya mulai balik lagi kerja keras cari uang dan seterusnya ya. Ini sebetulnya fase yang kalau kita namakan adalah rat race, atau dengan kata lain ini belum financial freedom gitu ya, jadi belum bebas keuangan seperti itu ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita mau nih terus hidup di dalam jebakan rat race ya secara terus-menerus. Dan berapa lama lagi nih ibaratnya kita mau hidup dalam jebakan yang sama gitu ya. Nah, kalau misalkan kita lihat nih faktanya ya Bapak Ibu ya. Jadi setiap pekerjaan itu yang kita lakukan ya, terutama di Indonesia, itu kita punya batasan umur ya ketika bekerja, yaitu sampai usia 55 tahun. Setelah itu kan kita harus pensiun ya Bapak Ibu ya. Nah, pernah nggak nih kita bayangkan kalau misalkan kita udah nggak kerja gitu ya, kita hidup dari mana sih ke depannya? Katakanlah nih kita sekarang usianya 55 tahun, terus kan nggak mungkin nih 55 tahun terus kita ekspektasinya ke depan bahwa nggak lama lagi saya akan meninggal kok gitu kan, nggak ya, nggak ada yang mikir gitu ya. Pasti mungkin kita akan coba untuk hidup sepanjang mungkin gitu ya, ngelihat anak cucu kita kan. Mungkin ada yang dikasih umur sampai 70, mungkin ada yang 80, ada yang 90 bahkan gitu ya. Tapi pertanyaan yang paling mendasar adalah dari usia 55 tahun setelah kita tidak mendapatkan pendapatan dari bekerja gitu ya, sampai dengan saatnya nanti kita tutup usia. Nah, kita mau hidup dari mana nih? Gitu ya, kalau misalkan kita nggak punya investasi, katakanlah cuma mengandalkan hasil dari katakanlah pencairan BPJS gitu ya, atau misalkan mungkin dari uang pensiunan nih yang disediakan oleh kantor misalkan gitu ya. Nah, mungkin itu bisa bertahan hanya untuk berapa tahun nih. Nah, mungkin itu kita perlu pikirkan lagi gitu ya. Dan dengan kualitas hidup yang seperti apa yang kita mau gitu ya. Mungkin bisa hidup tapi pas-pasan banget. Contohnya apa? Misalkan, oh hari ini makannya tempe, besok makannya tahu gitu ya, besok lagi makannya ikan teri gitu ya. Jadi mungkin buat jalan-jalan tuh ya agak agak susah gitu ya, karena kita udah nggak dapet penghasilan tambahan lagi kan ibaratnya. Jadi harus benar-benar saving gitu ya, supaya kita tetap bisa hidup gitu kan. Nah, apakah ini nih yang Bapak Ibu atau teman-teman inginkan? Pastinya enggak ya. Nah, gimana caranya supaya ibaratnya sampai dengan nanti kita setelah pensiun itu kita tetap bisa mendapatkan hidup dengan taraf yang kita mau gitu ya. Satu-satunya jalan adalah kita butuh mempersiapkan yang namanya investasi. Gitu ya. Kapan mulai investasi nih? Semakin cepat kita mulai investasi itu pastinya akan semakin baik gitu ya. Misalkan ada yang mulai sekarang investasi saham bahkan ya, itu dari anak SMA. Ada yang udah mulai gitu ya. Kira-kira hasilnya gimana nih? Ya mungkin sekarang belum terlalu kelihatan ya, tapi kalau misalkan mungkin udah berapa 10 tahun ke depan, misalkan 15 tahun ke depan, mungkin hasil yang dia capai akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan misalkan kita yang baru mulai gitu ya. Nah, intinya jadi adalah investasi itu kalau bisa lakukan sedini mungkin seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu, saya ingin sharing sedikit nih ya. Ini mengenai yang namanya cash flow quadrant nih dari Robert Kiyosaki ya. Jadi di sini Bapak dan Ibu lihat ya, ini terbagi dalam 4 kuadran ya. Jadi kuadran di sebelah kiri ini artinya adalah yang aktif atau di mana tadi kita yang harus bekerja untuk mendapatkan uang gitu ya. Nah, di kuadran yang sebelah kanan justru ini adalah yang kebalikannya nih, di mana tadi ya uang yang bekerja untuk kita gitu ya. Pastinya kalau Bapak Ibu suruh pilih, pilihnya yang mana nih kira-kira nih? Yang sebelah kiri atau sebelah kanan nih? Mungkin boleh di-sharing sedikit Bapak Ibu. Boleh di kolom chat ya mungkin ya. Ada yang mau sharing di Zoom? Kira-kira kalau disuruh milih nih, mau pilih yang kita harus kerja dulu untuk mendapatkan uang atau yang money yang kerja untuk kita nih? Belum ada yang mau sharing? Oh, belum ada ya? Oke, saya tanya Mas Wisnu ada sih. Kalau Mas Wisnu gimana nih Mas Wisnu? Kira-kira mau pilih yang mana nih? Lebih milih untuk
uang bekerja untuk aku Iya, atau buat itu. pastinya ya. Karena kan, kondisi saat ini ya Bu Fani ya, kita kan nggak tahu nih ke depannya seperti apa. Kita nggak ada yang nyangka ada yang namanya COVID-19. Jadi kita juga butuh namanya passive income sih, Bu. Mhm, oke, thank you untuk sharing-nya. Jadi benar banget ya Bapak Ibu ya. Ini adalah sebenarnya contoh real. Kenapa? Banyak orang yang berfokus hanya ke kuadran yang ini, katakanlah ya. Jadi, mungkin mayoritas kita ya, mungkin 70% kerja sebagai karyawan gitu ya. Sisanya baru mungkin bisa masuk ke dalam yang self employed. Contohnya apa kayak misalkan mungkin kayak pekerja seni gitu ya dan sebagainya ya, di mana dia tetap harus kerja sih untuk mendapatkan uang, tapi mungkin nggak terikat seperti kita yang kerja sebagai employee gitu ya. Cuma, ada kondisi tertentu, ya betul kata, Mas Wisnu ya tadi ya, bahwa tiba-tiba nih ada COVID-19, nggak ada yang dugakan. Nah, udah gitu kejadiannya apa, oh ternyata company-nya ini ternyata melakukan perampingan perusahaan misalkan gitu ya. Jadi ada beberapa karyawan yang, di-cut gitu, atau misalkan kalaupun nggak di-cut, gajinya dipotong gitu ya. Itu banyak banget yang seperti itu kemarin kan ketika pandemi Covid ya. Dan, yang bahaya adalah ketika kita benar-benar selama ini hanya berfokus ke active income dan, kita nggak punya passive income sama sekali, nggak punya, investasi sama sekali gitu ya. Otomatis ketika tiba-tiba kehajar dengan Covid, nah itu baru kelimpungan, baru kita mikir nih, gimana caranya supaya dapat tambahan, yang lain gitu ya, ada yang buat kue dan sebagainya gitu kan, mulai jualan ini, jualan itu gitu ya. Nah, di sinilah pentingnya sebetulnya memang kita harus, menyisihkan sebagian nih dari pendapatan yang kita hasilkan dari, aktif tadi ya, dari, active income kita sisihkan sebagian supaya kita juga memiliki yang namanya passive income gitu ya. Salah satunya apa sih yang memungkinkan? Nah, di sini kan sebenarnya ada 2 ya Bapak Ibu ya. Ada masuk ke big business, yang satu lagi adalah ke investor. Big business mungkin memang, nggak semua orang tuh bisa ya mencapai itu. Kenapa? Karena ibaratnya mungkin untuk bangun sebuah big business, katakanlah misalkan, kita punya konveksi gitu ya, mau bangun konveksi di mana konveksi ini akhirnya nanti punya, misalkan pekerjanya tuh ratusan gitu ya, atau bahkan mungkin ribuan gitu ya. Terus kita nggak perlu memantau lagi nih, pergerakan usaha itu, pokoknya usahanya udah bisa running sendiri gitu ya. Kayaknya agak susah nih untuk semua orang bisa mencapai yang namanya big business. Kenapa? Karena ibaratnya tuh harus punya modal yang gede dulu di awal gitu kan. Kalau nggak punya modal gede, ya gimana mau bangun big business gitu kan. Jadi, katakanlah misalkan mau beli apa, misalkan, rukonya dulu, rukonya aja mahal, ya kan. Pasti kita agak mikir-mikir lah kalau misalkan bukan keturunan konglomerat gitu ya. Tapi yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan passive income apa nih selain punya big business? Kita bisa menjadi investor. Di mana investor ini sebetulnya dana yang kita harus keluarkan itu enggak harus sebesar dana ketika kita mau membangun sebuah bisnis yang besar gitu ya. Katakanlah tadi harus punya rukonya dulu gitu ya, harus mungkin beli mesinnya dan sebagainya gitu ya. Di mana itu pasti akan memakan banyak sekali biaya. Dan balik lagi belum tentu juga untung gitu ya. Kalau rugi gimana? Udah keluarin berapa ratus juta, nggak balik pula gitu ya. Nah, untuk jadi investor, di sini kita ambil contoh adalah Warren Buffett ya. Jadi, dia investor yang cukup ternama di mana nah waktu itu dia tuh beli, satu saham ya Bapak Ibu, kalau dirupiahkan mungkin tuh hanya seharga kalau misalkan kita mau beli, sebuah sepeda ya, mungkin kurang lebih sekitar 1,5 juta rupiah aja, itu modal yang dia keluarkan. Dan, dia hold saham itu, sampai sekitar 5 tahun dan ketika mau dijual, itu bisa dihargai seharga mobil New Camry. Seharga mungkin kurang lebih, sekitar 500 jutaan. Jadi bayangkan ya, dari 1,5 juta, didiemin 5 tahun bisa jadi sekitar 500-an juta gitu ya. Kalau ditanya mungkin atau enggak nih, mungkin aja. Kalau di pasar modal itu ibaratnya nggak ada yang nggak mungkin gitu ya, sepanjang, kita benar nih masuknya ke saham tertentu gitu ya. Tapi banyak juga memang, saham-saham yang akhirnya mungkin tidak sebesar itu gitu ya return-nya ya. Nah, tapi, pastinya, kalau ditanya mungkin atau enggak, tetap ada potensi kemungkinan, itu terjadi, seperti itu ya. Nah, ini adalah
basic investment mindset ya yang harus teman-teman atau Bapak dan Ibu ketahui. Jadi ada nih Bapak Ibu memang beberapa investor ya yang memilih modalnya itu dikelola oleh pihak lain gitu ya. Contohnya apa? Misalkan beli aja reksadana. Kenapa? Karena ibaratnya kalau beli reksadana itu kita nggak pusing untuk memilih mau invest di saham apa gitu ya. Tapi kita menyerahkan itu sepenuhnya ke tangan fund manager ya. Nanti fund manager itu yang akan mengelola portofolio kita dan nanti baru dikasih tahu nih, oh returnnya segini atau ruginya segini gitu ya. Jadi bukan berarti kalau kita masuk ke reksadana semuanya pasti untung, enggak juga ya. Tetap ada resiko gitu yang harus kita tanggung. Bisa juga ternyata returnnya turun gitu ya, itu juga memungkinkan. Nah kemudian yang kedua adalah nggak mau belajar nih untuk investasi. Pastinya ini bukan tergolong Bapak dan Ibu yang ada di sini ya, karena pastinya Bapak Ibu yang udah join nih pasti karena pengen belajar tentang investasi gitu ya. Nah, next yang ketiga nih ada juga investor yang berpikir bahwa mereka belum punya cukup uang gitu ya. Nah, ini mindset yang salah nih. Jadi waktu itu saya juga pernah ketemu investor ya yang mengatakan bahwa oh sekarang mah kayaknya saya belum bisa deh investasi di saham gitu ya. Kalau ditanya kenapa? Oh karena uang saya tuh belum 100 juta gitu. Nanti mungkin kalau saya udah kumpulin 100 juta baru saya akan coba deh investasi di saham gitu ya. Nah, sebenarnya salah Bapak Ibu. Jadi balik lagi ya, investasi itu bukan seberapa besar yang harus kita punya baru kita invest, tapi intinya adalah seberapa cepat kita memulai investasi itu yang paling penting, gitu ya. Nah, kemudian yang keempat adalah ini pastinya juga kategori yang termasuk nih ke dalam Bapak dan Ibu sekalian ya, yang sedang belajar dan masih belajar nih untuk berinvestasi seperti itu ya. Karena pastinya kalau investasi ini memang harus kita terus update ya. Kenapa? Karena ibaratnya apa ya? Kalau misalkan kayak pasar modal aja itu sangat dinamis gitu ya. Jadi kita harus update terus dengan kondisi yang ada. Tapi jangan khawatir Bapak dan Ibu, kalaupun misalkan Bapak dan Ibu belum mengetahui sama sekali tentang investasi ya, kita memang di CGS-CMB ini punya banyak kelas nih gitu ya untuk mengerti misalkan mau belajar tentang fundamental kah atau tentang teknikal gitu ya. Ini benar-benar dari beginner itu kita ajarin gitu ya sampai nanti Bapak dan Ibu investor sekalian bisa mengerti gitu ya tentang investasi di pasar modal seperti itu. Nah, balik lagi nih Bapak Ibu ya, kalau misalkan ditanya, kenapa sih kita harus investasi? Nah, salah satunya adalah kita harus tahu konsep inflasi. Kenapa? Apa sih hubungannya? Bahkan dulu ya sempat ada yang tanya gini, inflasi itu kan sebenarnya cuma angka di kertas, misalkan gitu ya. Katakanlah sekarang gini, ekonom bilang, oke, inflasi naik berapa persen gitu ya. Terus apa ngefeknya? Toh saya tetap bisa hidup biasa aja kok gitu ya. Ada beberapa orang waktu itu sempat menanyakan seperti itu. Jadi nggak merasa bahwa inflasi ini sangat mempengaruhi hidupnya gitu ya. Lalu apa hubungannya dengan investasi? Selama ini misalkan saya nggak investasi juga nggak apa-apa kok gitu ya. Nah, tapi sebetulnya kalau misalkan kita betul-betul perhatikan ya, inflasi ini sebetulnya sangat mempengaruhi ke semua faktor kehidupan kita gitu. Kenapa? Contohnya, misalkan dulu nih, Bapak Ibu mungkin bisa ingat-ingat ya, ketika tahun berapa gitu ya, kita beli bakmi itu seharga berapa sih satu mangkok? Gitu ya. Kalau sekarang dapat nggak tuh seharga yang zaman dulu? Mungkin nggak dapat ya. Nah, di sini saya umpamakan di tahun 2010 katakanlah si beli bakmi ini 1.100 misalkan. Nah, kemudian di tahun 2020 sekarang kalau mau beli satu mangkok bakmi udah nggak dapat nih harga 1.100 ya. Tapi harganya 2.600 ya kan. Nah, karena naiknya udah sekitar kurang lebih 2 kali lipat nih. Nah, pertanyaannya adalah uang yang Bapak dan Ibu simpan di tabungan ya, harusnya sebenarnya kan naiknya 2 kali lipat juga nih gitu ya. Nah, apakah naiknya sebesar itu? Itu pertanyaannya ya. Kalau misalkan naiknya belum sebesar itu, artinya sebetulnya nilai mata uang yang kita punya ya atau nilai harta yang kita miliki itu malah turun. Gitu ya. Jadi simpelnya adalah misalkan gini, mungkin sekarang 100 juta, kalau zaman dulu mungkin itu nilainya besar gitu ya. Kalau di zaman sekarang mungkin udah nggak terlalu besar.
nilainya 100 juta itu gitu ya. Mungkin nanti 10 tahun mendatang lagi nilai 100 juta itu jadinya kecil gitu ya. Nah, itu yang namanya konsep inflasi. Jadi ibaratnya kita tuh harus punya target ke depan gitu ya. Investasi kita ini harus di atas kenaikan inflasi. Supaya apa? Supaya nilai harta yang kita miliki itu enggak tergerus oleh yang namanya inflasi gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau pertanyaan selanjutnya nih ya, bagusnya kalau gitu investasi di mana nih supaya nilai investasi saya itu enggak tergerus oleh yang namanya inflasi gitu ya. Kalau misalkan Bapak dan Ibu bandingkan, di sini ada tabungan, ada emas, deposito, obligasi, dan juga saham ya. Yang paling tinggi yang mana nih? Kalau dari segi return, pastinya di saham ya. Saham itu ibaratnya kalau misalkan dilihat garisnya nih, benar-benar mencuat sendiri gitu ya. Yang lain kayaknya agak di bawah aja gitu ya. Semuanya kalau sahamnya tuh langsung wush gitu ya. Jadi saham ini memang kalau ditarik secara long term ya, itu akan bergeraknya tuh uptrend gitu. Jadi makanya kalau misalkan untuk investasi long term juga sebetulnya nggak takut gitu ya untuk kita investasi di saham. Asalkan dengan syarat memang saham yang kita pilih itu adalah saham yang kita kategorikan bagus gitu ya. Nah, nanti gimana cara pilih saham yang bagus? Nah, ini ikut dulu kelas-kelas dari CGS-CIMB ya, nanti supaya ibaratnya nggak kejeblos gitu ya belinya ya. Ternyata yang dibeli misalkan mungkin saham second layer, third layer gitu ya. Nah, itu mungkin kalau di hold jangka panjang malah bisa koreksi gitu ya. Nah, next nih, apa aja sih keuntungan investasi di saham? Jadi yang pertama, kita bisa mendapatkan yang namanya capital gain. Jadi capital gain ini apa? Ini adalah selisih antara harga beli dan harga jual. Katakanlah nih, misalkan Bapak dan Ibu beli sebuah saham harganya itu 500 tadinya gitu ya. Kemudian dia naik harganya jadi 700, kemudian kita jual. Nah, kan ada selisih ya tadi antara 500 dan 700. Nah, itu adalah keuntungan yang kita dapatkan atau yang disebut dengan capital gain tadi. Seperti itu ya. Nah, selain itu apa lagi? Nah, katakanlah sahamnya udah naik, tapi ternyata nih saham ini dia tipe yang rajin membagikan dividen misalkan ya. Dan selain tadi ya dapat capital gain atau selisih antara harga beli dan harga jual, kita juga bisa mendapatkan yang namanya dividen. Dividen itu apa? Jadi ini sebetulnya adalah keuntungan nih yang dibagikan oleh perusahaan ke pemegang sahamnya gitu ya. Biasanya kan mungkin Bapak Ibu sering baca ya di koran misalkan oh saham A gitu, perusahaan A ini membagikan dividen sebesar misalkan Rp14 gitu ya per saham misalkan ke pemegang sahamnya. Nah, berarti itu tinggal dikaliin aja Bapak dan Ibu punya berapa gitu ya. Nanti dibaginya secara proporsional seperti itu. Nah, next kita juga bisa memiliki suatu perusahaan gitu atau suatu perseroan dengan modal yang relatif kecil. Maksudnya apa? Misalkan seperti ini, kita nih pengen punya bisnis properti misalkan, tapi punya properti itu mahal gitu ya. Saya nggak bisa deh kayaknya kalau suruh beli ruko berapa biji gitu ya, atau beli rumah residensial tapi yang banyak gitu bukan cuma satu gitu ya. Nah, kalau misalkan kita nggak bisa punya perseroan yang sebesar itu dan butuh dananya banyak banget gitu ya, kita beli aja sahamnya. Jadi misalkan kita beli saham properti. Ada apa aja sih saham properti? Misalkan ada Pawon, ada BSDE, ada SMRA atau Sumarekon gitu ya. Nah, jadi dengan beli sahamnya, misalkan katakanlah satu lot aja, itu kita berarti sudah bisa memiliki bisnis di perseroan tersebut gitu ya. Jadi modalnya relatif kecil yang kita keluarkan untuk memiliki bisnis itu. Gitu. Nah, next apa lagi nih? Punya likuiditas yang tinggi ya. Jadi saham itu sebetulnya sangat liquid ya Bapak Ibu. Ibaratnya kapanpun Bapak dan Ibu butuh dana, itu tinggal dijual aja gitu ya. Cuma pertanyaannya adalah memang Bapak dan Ibu memiliki saham yang liquid atau tidak liquid. Karena ada juga beberapa saham yang kurang liquid gitu ya. Jadi makanya jangan sampai salah investasi gitu ya. Kita harus tahu dulu ini masuk ke liquid atau tidak liquid.
Dan secara pajak juga ini rendah ya untuk saham, jadi ini juga menarik. Dan yang paling penting nih, ini bukan investasi bodong ya, karena kita diatur dan diawasi oleh OJK. Nah, beli saham itu minimal berapa sih? Minimal itu adalah 1 lot ya, atau 1 lot itu 100 lembar saham Bapak Ibu. Sorry. Nah, jadi misalkan nih Bapak dan Ibu mau beli saham yang harganya 500. Jadi gimana? Dikaliin aja. Jadi misalkan mau belinya 1 lot dikali 100 lembar dikali 500. Itu dana yang Bapak dan Ibu butuhkan untuk membeli suatu saham itu gitu ya. Nah, konsep dasarnya gimana sih kalau misalkan kita beli saham? Nah, katakanlah gini nih, si Bapak Bejo ya, yang di bawah ini yang pakai belangkon. Nah, dia nih kepengen banget punya usaha bakso nih, Bapak Ibu ya. Kemudian, tapi kalau dia beli gerobak ini, dia harus punya dana kurang lebih 8 juta, gitu ya. Cuma dia nih niatnya doang yang gede nih mau beli 8 juta ya, tapi uangnya nggak ada. Dia cuma punya uang 1 juta, gitu ya. Jadi apa yang harus dia lakukan? Dia pastinya mau punya beberapa alternatif nih. Misalkan dia mau pinjam ke bank, mau pakai pinjaman online misalkan gitu ya, atau mau ngapain nih gitu ya, mau gadai apa dulu gitu ya supaya dia dapat dana lagi 7 juta baru dia bisa beli gerobak baksonya. Nah, langkah yang dia ambil adalah dia ajak teman-temannya gitu ya, patungan. Jadi masing-masing taruh 1 juta sehingga akhirnya mereka berhasil membeli sebuah gerobak bakso ini gitu ya. Nah, kemudian katakanlah akhirnya nih usahanya berhasil nih. Dari yang tadinya hanya punya 1 gerobak, sekarang bisa jadi punya 2 gerobak bakso ya. Dan otomatis sebetulnya secara nilai yang tadinya nilai perusahaan ibaratnya kita anggap aja ini perusahaan ya. Perusahaan baksonya ini tadinya 8 juta. Nah, sekarang nih value-nya naik nih jadi 16 juta, udah 2 kali lipat gitu ya. Otomatis sebetulnya modalnya si Bapak Bejo dan teman-temannya tadi yang tadinya hanya 1 juta, itu udah dapat return gitu kan. Jadi sekarang nilainya berapa? 2 juta gitu ya. Teman-temannya juga sama dari 1 juta ke 2 juta gitu. Dan teman-temannya bisa nggak jual lagi ke orang lain nih? Misalkan dia tawarin, ternyata bisnis ini bagus loh, tapi aku udah nggak mau kelola lagi, kamu mau nggak? Gitu ya. Nah, dia jual, tapi jualnya pasti udah bukan 1 juta lagi ya. Karena dianggap bahwa bisnis ini udah lumayan berhasil, jadi dia mungkin jual ke teman-temannya dengan harga 2 juta gitu ya. Dan bisa aja nih orang yang teman-temannya yang lain mau gitu ya, karena ngelihat mungkin prospeknya, wah ini mah bisa jadi nih ntar ke depan bisa aja jadi 5 gerobak atau misalkan 10 gerobak gitu ya. Nah, saham juga itu kurang lebih sama ya. Jadi, kita umpamakan, ini sebetulnya adalah, emiten. Emiten yang ingin katakanlah memperbesar, bisnisnya gitu ya. Memperbesar bisnis itu, misalkan dia belum punya dananya, pastinya ada berbagai macam cara yang bisa dilakukan. Misalkan mulai dari, meminjam ke bank, tapi ini balik lagi kenapa? Tergantung dari, tingkat debt to equity ratio-nya udah tinggi atau belum gitu ya. Kalau misalkan udah tinggi ya mungkin dia nggak mau milih berhutang gitu ya, karena mungkin nanti malah akan, memperburuk keadaan kondisi, company-nya seperti itu ya. Terus bisa jadi apalagi misalkan, selain pinjam ke bank bisa menerbitkan obligasi misalkan gitu ya, atau misalkan balik lagi nih ke, IPO gitu ya, IPO sahamnya. Nah, ketika IPO sahamnya, orang-orang yang mau membeli gitu ya, ibaratnya yang di sini nih, jadi yang, sama-sama patungan untuk memberikan dananya supaya, si emiten ini bisa menjalankan usahanya dengan baik gitu ya. Dengan harapan kalau misalkan usahanya ini berkembang, nah nilai tadi yang saham yang mereka beli ini juga bisa ikut berkembang secara, value-nya gitu atau secara valuasinya gitu ya, dan mereka nanti bisa menjual lagi ke orang lain gitu ya dengan harga yang pastinya lebih tinggi dari sebelumnya, seperti itu ya. Nah, ini adalah kurang lebih, pertumbuhan saham, blue chip ya. Jadi kalau dilihat, kurang lebih di sini BCA kita ambil contohnya ya, ini tumbuh kalau misalkan dihitung kurang lebih itu sekitar 23,6% per tahun. Padahal inflasi mungkin kalau tumbuh, setinggi-tingginya ya 4-5% lah ya, gitu. Jadi ini artinya return kita adalah udah di atas inflasi, kurang lebih seperti itu ya. Dan, kalau dibandingkan nih dengan, deposito misalkan.
berapa sih deposito yang paling gede? Kayaknya nggak nyampe 20%-an ya. Paling 8% itu pun udah di mungkin bank-bank yang cukup kecil gitu ya, atau bank-bank digital gitu ya, yang bisa kasih segitu 8%, 9% gitu, nggak nyampe sampai 23,6% seperti itu ya. Jadi ini makanya menariknya kawal investasi di saham. Nah, kalau pertanyaan Bapak dan Ibu selanjutnya adalah, oke nih, saya tertarik untuk investasi. Tapi berapa sih yang harus saya sisihkan dari pendapatan saya untuk mulai investasi? Gitu ya. Jadi sebetulnya tergantung usia dan juga tergantung dari kebutuhan Bapak dan Ibu. Karena pastinya setiap orang ini punya apa ya, ibaratnya punya tingkat resiko yang berbeda gitu ya, punya kebutuhan yang berbeda juga gitu. Jadi nggak bisa disamaratakan. Tapi yang bisa saya sharingkan adalah kalau misalkan usia Bapak dan Ibu itu masih muda ya, atau usia teman-teman masih muda, katakanlah masih di bawah 30 tahun dan juga belum berkeluarga gitu ya. Ini kan pastinya sebetulnya pengeluaran kita tuh belum terlalu gede ya. Karena kenapa? Karena mungkin kita masih tinggal dengan orang tua gitu ya, belum keluar katakanlah untuk biaya anak, untuk biaya istri dan sebagainya gitu ya. Jadi mungkin alokasi investasinya bisa digedein nih, misalkan bisa 60% atau 50% misalkan dari penghasilan kalian gitu ya. Tapi pastinya kalau udah punya anak, udah berkeluarga ini bisa beda lagi nih. Gitu ya, pastinya akan semakin kecil nih alokasi investasinya, tergantung dari kebutuhan kalian ya. Nah, next nih, ini adalah study case ya. Kalau misalkan kita lihat antara investasi saham dengan menabung. Nah, katakanlah nih di sini ada yang namanya Bapak Anto ya, di mana dia punya penghasilan di 15 juta per bulan dan dia sudah berkeluarga, tapi dia betul-betul strict ya, menyisihkan 2 juta rupiah dari penghasilannya dan 1 jutanya itu dia masukkan ke tabungan, 1 jutanya itu selalu dibeliin saham BBRI gitu ya. Jadi di awal bulan selalu dia lakukan itu secara rutin, tapi ini nggak pernah diambil ya. Jadi jangan jangan dikeluarin gitu. Tiba-tiba saya butuh apa dijual gitu, enggak ya. Tapi ini benar-benar didiemin aja gitu di situ. Nah, berapa sih hasilnya? Ini dia mulai sejak awal Januari 2018 ya. Berapa nih di akhir 2021? Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa lihat ya, kalau dia cuma taruh di tabungan, return dalam 4 tahun itu kurang lebih cuma 0,2%. Sedangkan kalau hasil return dia di saham BRI, return 4 tahun itu mencapai 29,3%. Nah, jadi bedanya jauh banget ya. Yang satu nggak nyampe 1%, yang satu udah 29%-an gitu ya. Ini kita pakai dengan benar-benar harga yang real, yang udah kejadian dari tahun 2018 sampai dengan 2021 gitu ya. Supaya di sini kelihatan banget nih hasil perbedaan hasilnya ya antara kalau cuma diendapkan di tabungan dengan diinvestasikan ya di saham seperti itu. Nah, balik lagi nih kalau ditanya, oke, saya tertarik nih untuk investasi di pasar modal, tapi saya nggak tahu mau beli apa sih sekarang gitu ya. Nah, kondisi market saat ini gimana? Untuk Bapak dan Ibu mungkin yang udah coba gitu ya untuk investasi di pasar modal, ngelihat mungkin belakangan kok IHSG kesannya kayak agak sideways aja gitu ya. Naik-naik dikit tapi turun juga kadang koreksi gitu, tapi koreksinya juga nggak benar-benar koreksi gitu ya, kayak agak nge-flat aja gitu. Ini ada apa sih gitu ya. Nah, sebetulnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi pergerakan dari IHSG. Jadi yang pertama, ini kalau kita lihat ya, kenapa ibaratnya mungkin si asing itu masih cenderung stay sebenarnya, nggak benar-benar outflow. Padahal mungkin kalau misalkan kita lihat dari segi Fed naik gitu ya, suku bunga di US udah naik. Biasanya yang kejadian adalah outflow-nya itu gede gitu ya. Nah, tapi ini tuh nggak terlalu kelihatan sekarang gitu ya. Justru asingnya nih agak anteng aja gitu ya. Kenapa? Karena salah satunya adalah inflasi kita nih kalau dilihat masih terkendali. Tadi baru keluar ya data inflasi Indonesia di mana memang inflasi kita mulai naik bahkan hampir mendekati 5%, tapi
kelihatannya juga waktu pas pertama baru keluar nih marketnya menanggapinya agak santai gitu ya, agak santai. Jadi, mungkin sebetulnya yang saya duga adalah investor nih udah price in ya, dengan potensi inflasi memang bisa naik gitu ya, dan, suku bunga itu akan potensi naik ke depan gitu. Ini sepertinya udah agak price in. Dan kemudian kalau kita lihat juga, rupiahnya nih masih cukup stabil ya. Jadi paling waktu itu sempat, melemah hanya sekitar ke 15 ribuan aja, tapi sekarang udah sekitar balik lagi nih 14.800 gitu ya, 14.900 gitu. Jadi, masih cukup kuat ya. Kalau ditanya kenapa, ekonomi kita masih cukup kuat, salah satunya adalah sebenarnya faktor bahwa, diuntungkan dengan adanya kenaikan harga komoditas ya. Karena ibaratnya kita itu adalah negara eksportir, jadi, kalau misalkan harga-harga kayak coal, kemudian CPO, nikel, itu harganya lagi naik gitu ya, itu pasti kita akan diuntungkan, salah satunya ya. Nah, nanti juga kita akan bahas mengenai ini ya, ada CDS yang udah naik duluan bahkan sebelum, suku bunga BI naik, tapi ini maksudnya apa, entar akan saya jelaskan di belakang. Dan juga, spread nih, ini juga menarik ya, spread antara US bond yield dengan UST ini udah mulai melebar. Dan yang terakhir adalah local fund ini udah high cash level. Nah, ini juga cukup menarik untuk kita perhatikan ya. Nah, sekarang kita akan bahas nih CDS Indonesia dulu ya. Jadi mungkin, ada yang udah tahu belum, apa sih CDS itu? Mungkin ada yang bisa sharing? Di chat boleh. CDS itu apa sih? Oh, belum ada yang mau sharing nih. Oke. Kalau Mas Wisnu nih, apa Ya, sih CDS itu? CDS itu Bu, Credit Default Swap. Oh, swap swap apa nih, swap yang buat itu bukan nih, buat Bukan. konten ya? Itu beda Bu. Nah, jadi, maksudnya apa? Thank you Mas Wisnu. Ya. Nah, jadi maksudnya apa nih? Jadi, bukan swab yang biasa kayak swab antigen, swab PCR ya. Jadi CDS ini maksudnya adalah tadi betul banget, credit default swap. Dia menandakan apa? Biasanya kalau CDS-nya ini naik, ini menandakan tingkat risiko itu lebih tinggi, seperti itu ya. Dan, kalau misalkan Bapak dan Ibu lihat di grafik ini, memang nih, biasanya, CDS ini naik duluan sebelum, suku bunganya itu naik. Artinya apa? Artinya investor nih udah menganggap bahwa, oke, ini udah mulai resiko nih, potensi naikin suku bunga udah ada gitu ya. Nah, mereka udah mulai, price in ke resikonya dulu. Jadi, CDS-nya udah naik duluan, sebelum si, suku bunganya naik. Kondisi sekarang gimana? Kondisi sekarang juga sama ya. Jadi udah mulai naik dulu nih CDS-nya, bahkan sebelum, Bank Indonesia menaikkan suku bunga, gitu ya. Justru nanti kalau misalkan ketika Bank Indonesia naikkan suku bunga, bisa jadi mungkin nggak akan terlalu heboh market kita. Kenapa? Karena udah di price in sebelumnya dari segi resikonya, gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Dan kalau ditanya kurang lebih bisa nggak nih CDS kita akan naik kira-kira misalkan nih ke level 2020 ketika terjadi pandemi COVID gitu ya. Kita lihat sebenarnya mungkin nggak akan setinggi ini, karena ini udah mulai kelihatan agak landai lagi ya belakangan CDS-nya ya. CDS kita tuh udah mulai agak turun lagi gitu. Jadi kita nggak expect sebenarnya dia akan naik katakanlah bisa sampai 300 atau bahkan mungkin di atas 300 gitu ya, seperti ketika kondisi pandemi COVID. Nah, kalau ditanya kenapa, karena balik lagi ya, ini kurang lebih mungkin kondisi kita agak mirip-mirip dengan kejadian di tahun 2018 gitu ya. Tapi rupiahnya cukup stabil kalau kita lihat gitu ya, dan kondisi ekonomi kita juga cukup kuat. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu perhatikan dari segi faktor misalkan GDP gitu ya. GDP US itu untuk tahun ini, tahun depan itu diprediksi itu akan makin turun kan. Indonesia itu kebalikannya, diprediksinya akan makin naik gitu ya. Jadi ini juga menunjukkan salah satunya bahwa ekonomi kita nih cukup stabil seperti itu. Nah, next juga yang menarik adalah spread yield bonds-nya Indonesia dibandingkan dengan UST ya. Jadi kalau kita lihat spread-nya ini makin lama nih makin ngelebar. Nah, maksudnya apa sih gitu ya? Emang dia makin ngelebar tuh makin jelek atau makin bagus? Pasti pertanyaannya gitu ya. Nah, sekarang kalau kita umpamakan gini supaya nggak bingung ya.
kenaikan yield bonds itu biasanya terjadi kalau resiko makin tinggi atau makin rendah kira-kira? Gimana Mas Wisnu? Kayaknya Wah, kita ngobrol berdua ya. iya. Ketika yield-nya naik itu, tingkat resikonya naik atau turun gitu? Maksudnya, Nah, ketika eee, yield itu akan naik ketika resikonya itu lebih tinggi atau ketika resiko lebih rendah? kalau itu lebih rendah. Oh, oke. Oke, thank you Mas Wisnu. Ya. Jadi kurang lebih mungkin gambarannya gini. Saya mau kasih uang nih misalkan ya, untuk dikelola oleh katakanlah oleh Mas Wisnu gitu ya. Nah, Mas Wisnu ini entah misalkan dia punya usaha apalah gitu ya, saya percayakan uang saya ke dia. Nah, saya lihat, oh ini mah resikonya rendah gitu ya. Mas Wisnu bilang, oh saya cuma bisa kasih return ke kamu tuh 3% ya gitu. Tapi karena saya tahu resikonya kalau ditaruh di Mas Wisnu ini rendah gitu ya. Resikonya nggak tinggi. 3% ya oke lah cincai deh gitu ya. Jadi saya taruh di situ. Tapi misalkan Mas Wisnu ini punya katakanlah investasi yang menurut saya misalkan rada aneh gitu ya. Misalkan gini, pokoknya nih nanti ya saya bisa dapetin penghasilan pokoknya dalam 1 hari itu saya bisa dapat 1 miliar gitu 1 hari. Nah saya kan agak ragu-ragu gitu ya. Apa benar nih resikonya lebih tinggi menurut saya gitu ya. Mau nggak nanti saya kasih pokoknya returnnya 3%? Mungkin saya nggak mau. Ya kan, saya mau kalau misalkan dikasih 5% deh atau 10% lah, oke lah saya cobalah gitu, karena resikonya gede nih, gitu ya. Jadi ibaratnya ini juga sama, kalau bonds makin tinggi resikonya, pasti sebetulnya ya yield-nya akan makin tinggi gitu ya, untuk supaya gimana caranya ibaratnya menarik si investor, supaya investor ini tetap mau investasi, ibaratnya seperti itu ya. Nah, di sini mulai kelihatan ya, Indonesia ini yield-nya udah mulai naik terus kan, ya kan? Berarti menunjukkan apa? Sebetulnya tuh udah dihitung ada resiko yang akan datang yang udah diperhitungkan oleh investor sebelumnya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, artinya apa? Sedangkan yang di sini kan masih yang di US ya, ini kurang lebih kan ke bawah nih. Nah, spread yang makin tinggi itu sebenarnya menunjukkan justru akhirnya investor agak lebih tetap stay di Indo gitu loh. Kenapa? Karena Indo ini bisa memberikan return yang lumayan sebetulnya untuk mereka gitu ya. Dan kenapa? Yang kedua adalah Bank Indonesia ini nggak akan cepat-cepat untuk menaikkan suku bunga. Gitu. Kenapa? Karena kalau misalkan nih, katakanlah ya, spread-nya dia tuh tipis antara Indonesia dengan US tipis. Investor itu akan mikir-mikir gini, daripada saya taruh di emerging market yang menurut mereka mungkin nggak jelas gitu ya, mendingan saya taruh di negara besar, negara adidaya yang saya tahu dia nggak akan kenapa-kenapa, misalkan gitu. Nah, otomatis Bank Indonesia cepat-cepat harus naikin suku bunga. Kenapa? Supaya yield-nya juga ikutan naik gitu ya. Jadi ibaratnya si investor ini akan tertarik nih taruh uangnya di sana gitu ya, karena oh yield-nya lebih gede nih gitu. Nah, karena sekarang memang yield-nya udah gede, makanya Bank Indonesia nggak urgent banget untuk cepat-cepat naikkan suku bunga. That's why kita juga ekspektasi bahwa suku bunga Indonesia itu kemungkinan malah sampai dengan bulan Agustus bisa jadi belum naik ya. Mungkin baru akan naik setelahnya gitu. Tapi tetap proyeksi dari ekonomi kita ada 3 kali kenaikan gitu ya sampai dengan akhir tahun nanti. Kira-kira seperti itu ya. Nah, next yang paling menarik adalah ini ya. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu lihat sekarang nih posisi local mutual fund itu kurang lebih tuh udah sekitar mereka tuh punya 19% cash level dibandingkan dengan by historical itu cuma 13%. Maksudnya apa? Biasanya gini, kalau fund-fund itu udah pegang cash, berarti mereka ekspektasi bahwa ke depan IHSG-nya ini lagi downtrend gitu ya. Jadi mereka hold cash. Kenapa? Supaya nanti kalau turun mereka tinggal masuk, kan ada dana gitu ya. Sekarang posisinya adalah kalau by historical mereka cuma pegang 13%, sekarang mereka pegang 19%. Yang artinya sebetulnya mereka udah tahu dari sebelum-sebelumnya gitu ya bahwa ini ada resiko market koreksi gitu ya. Tapi yang
kita lihat menarik juga adalah ya, kalau ditanya koreksinya ini bisa gede nggak? Mungkin bisa, nggak akan terlalu gede lagi. Pertama kenapa? Tadi kita udah lihat ya dari segi CDR segala macam, resikonya tuh udah mulai ke-price in oleh, investor. Kedua adalah kalau misalkan mereka udah pegang cash banyak, berarti nggak akan ada, buang-buangan gede lagi di market, ibaratnya gitu ya. Jadi ibaratnya kalau misalkan, semua masih pegang barang, kan nanti kalau misalkan, jualan atau apa gitu ya, pada lomba jualan kan, itu yang bisa buat market, koreksinya lumayan dalam gitu kan. Tapi kalau ini ibaratnya mungkin mereka udah jualan dari sebelum-sebelumnya, jadi sekarang nih justru udah lagi marketnya makanya flat, anteng-anteng aja gitu ya. Nunggu apa? Nunggu mereka masuk. Nunggu mereka, mulai ngelihat bahwa, "Oh ini kayaknya udah mulai menarik nih untuk saya collect lagi," gitu ya. Jadi nunggu, mereka re-entry lagi ke market dan justru malah, bisa naik gitu ya. Nah, untuk itu yang harus kita tahu adalah kira-kira apa sih saham yang potensi akan mereka beli. Nah, balik lagi yang mereka beli itu biasanya, adalah lebih ke arah cyclical stocks, yang di mana, cyclical stocks ini artinya adalah ketika ekonomi itu membaik, saham ini juga akan ikutan terkerek gitu ya. Dan cyclical stocks-nya ini adalah yang dipilih juga yang punya, good earnings, outlook seperti itu ya. Dan, yang menarik juga adalah kalau kita lihat tadi ya, kepemilikan foreign-nya ini kalau kita lihat nih yang di bintik-bintik merah ini ya, itu cenderung stabil. Jadi, makanya juga marketnya kalau kita lihat nih koreksinya juga nggak benar-benar ampe dalam banget gitu kan. Jadi, itu yang menjelaskan kenapa, market kita cenderung, flat belakangan ini ya, seperti itu. Nah, yang positif apa? Biasanya nih kalau by historical ya, jadi, komoditas naik, biasanya IHSG juga bisa ikut naik gitu ya. Dengan kenaikan harga komoditas belakangan ini harusnya juga ini sebetulnya, positif ke IHSG, seperti itu. Nah, tapi kalau ditanya nih apakah, IHSG saat ini udah, murah, sebenarnya sih kalau dibilang murah nih nggak murah-murah banget, tapi dibilang mahal juga nggak mahal-mahal banget ya. Karena kurang lebih, premiumnya IHSG ke MSCI Emerging Market itu sekitar 49% nih, dibandingkan dengan historical ketika terjadi, commodity boom itu sekitar, 52 dan, sekitar 55% ya. Jadi, kurang lebih dibilang murah ya nggak murah banget, tapi dibilang mahal banget juga enggak gitu ya. Dan, next yang mungkin ya menyebabkan bahwa IHSG udah agak price in dengan risiko yang ada ke depan adalah di grafik yang di sini. Jadi di sini kelihatan banget ya bahwa biasanya IHSG itu akan koreksi, justru koreksi sebelum Bank Indonesia menaikkan suku bunga pertama kali, gitu ya. Jadi nih di sini contohnya IHSG-nya udah koreksi, habis itu setelah mereka udah selesai koreksi, suku bunganya naik, IHSG-nya juga naik gitu ya. Nah, kondisi sekarang adalah beberapa waktu lalu kan udah terjadi koreksi gitu ya. Nah, apakah nanti ketika BI naik akhirnya IHSG kita juga ikut naik? Nah, itu masih jadi tanda tanya ya. Cuma kalau dari data-data yang tadi kita sampaikan, nah mungkin Bapak dan Ibu bisa mulai mengambil kesimpulan gitu ya, apakah memang sudah price in atau sudah saatnya untuk masuk atau enggak gitu ya. Nah, by technical sendiri seperti apa? Ini sebetulnya menurut kita ya resistance IHSG tetap ada di 7.000. Kalau dia bisa nge-break di atas 7.000 ini targetnya bisa naik ke 7.450 ya untuk IHSG. Supportnya di mana? Supportnya itu ada di sekitar 6.600 sampai dengan 6.780. Dan di sini juga Bapak dan Ibu bisa lihat ya, walaupun sebenarnya waktu itu sempat agak koreksi, tapi ini sebenarnya geraknya ini masih uptrend gitu ya. Jadi kalaupun suatu kali misalkan ada sedikit koreksi lagi di IHSG, karena biasanya nih based on historical Agustus itu ada sedikit koreksi gitu ya di IHSG ya. Tapi kalaupun ada koreksi ini justru mungkin adalah kesempatan Bapak dan Ibu untuk buy on weakness gitu ya di IHSG. Nah, demikian untuk sharing saya hari ini. Semoga bisa bermanfaat nih untuk Bapak dan Ibu. Dan kita masuk ke tanya jawab ya. Thank you. Thank you Bu Fani. Oke Bu Fani, sepertinya belum ada yang mengajukan pertanyaan di kolom Q&A nih. Mungkin aku nanya sedikit nih Bu Fani terkait
suku bunga ya Bu Fani ya, kan kita, The Fed kan sudah mengumumkan untuk menaikkan suku bunga untuk menekan angka inflasi seperti itu Bu Fani. Nah, kalau misalnya kita nantinya ke depannya akan menaikkan suku bunga Bank Indonesia, kira-kira akan mempengaruhi nggak Bu Fani untuk kinerja di sektor perbankan? Oke, thank you pertanyaannya. Nah, jadi ini ya, benar sih kalau misalkan ditanya nih, suku bunga di US ya, ini udah naiknya tuh mereka udah naikin 2 kali lebih ya kayaknya ya, udah 75 bips kan naiknya ya. Tapi, Bank Indonesia masih tetap hold nih gitu ya. Memang Bank Indonesia juga pasti akan menaikkan suku bunga gitu ya dengan, kondisi apalagi inflasinya naik yang tadi baru, rilis ya. Cuma tinggal waktunya aja kapan gitu ya, apakah dia naikkan Agustus atau mungkin setelah Agustus misalkan September atau, ke belakang lah kita September ke belakang naiknya. Nah, cuma kalau ditanya, apakah ini akan mempengaruhi, sektor-sektor perbankan. Nah, kita harus melihat ya, mungkin pengaruhnya ada, tapi mungkin bisa jadi juga, nggak terlalu signifikan. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari segi, tingkat, kasa bank-bank besar, contohnya kayak BCA, Mandiri gitu ya, itu mereka tuh udah punya, tingkat kasa yang cukup tinggi kalau misalkan kita lihat ya. BCA udah nggak diraguin lagi, karena kenapa? Tingkat kasa itu adalah, kalau misalkan bahasa mudahnya adalah pendanaan murah gitu ya. Jadi misalkan gini, saya misalkan bank BCA gitu ya, kemudian, Wisnu nih taruh, tabungan di saya. Nah, tabungannya itu kan pasti saya cuma bayar mungkin nggak nyampe 1% ya kalau di tabungan ya, gitu ya, cuma 0, sekian persen gitu kan. Berarti, saya kan keluarin biaya untuk bayar ke Wisnu itu lebih kecil gitu kan. Nah, ketika Bank Indonesia itu naikkan suku bunga, mungkin, biaya yang harus saya bayarkan ke Wisnu itu juga nggak akan terlalu gede banget. Misalkan nggak mungkin kan, misalkan Bank Indonesia nih naikin suku bunga 0,25% misalkan ya. Kemudian, tabungan yang tadinya, 0,5% misalkan gitu ya, nggak mungkin tiba-tiba naik jadi 2% gitu kan. Kayaknya wow banget gitu kan. Jadi, sepanjang tingkat kasanya itu, tinggi, sebetulnya si bank ini nggak perlu apa ya, mengeluarkan biaya jauh lebih besar gitu ya. Cuma yang agak hati-hati adalah ke perbankan yang justru, punya pendanaan, tapi pendanaannya tuh bukan pendanaan murah. Apa tuh contohnya? Kayak misalkan, deposito. Apalagi depositonya misalkan yang ditawarkan suku bunganya tuh ternyata bukan yang rendah punya gitu ya. Misalkan, untuk bank-bank digital nih, misalkan kasihnya tuh bisa 6%, 8% misalkan gitu ya. Nah, itu ketika Bank Indonesia naikkan suku bunga, mereka jadi harus naikin berapa lagi nih? Pertanyaannya gitu kan. Gitu, karena nggak mungkin kalau mereka nggak naikin, ya orang nggak mau taruh di mereka dong, gitu kan. Nah, itu yang pertama. Jadi, saya rasa untuk bank-bank besar kayak misalkan BCA, Mandiri, itu mungkin nggak akan terlalu, efek lah gitu ya untuk mereka dari segi, kenaikan, suku bunga Bank Indonesia. Mungkin, untuk bank-bank kecil dan bank-bank digital ini akan lebih, negatif efeknya ke mereka, gitu. Oke, karena dia menawarkan, lebih tinggi ya pasti bunganya, karena kalau misal ketika, bank atau Bank Indonesia telah merilis atau misal menaikkan suku bunga gitu, yang berarti mereka juga harus, menaikkan suku bunga mereka dari yang sebelumnya gitu, yang jelas yang pasti mereka Mhm, mencari pasar dulu seperti itu kan Bu ya? Karena kan dia iya, menaikkan suku bunganya di mhm, atas bank konvensional. mhm mhm. Iya, betul. Betul, kira-kira gitu. Karena balik lagi, kenapa dikasih bunga tinggi? Nah itu, karena resiko, balik lagi ya. Resiko Iya, lebih besar, nah itu dia harus kasih bunga lebih tinggi, kalau enggak orang nggak mau taruh di dia, pasti gitu. Mhm, betul, baik. Oke, Bapak Ibu, sebelum dilanjut ke sesi 2 mungkin ada sedikit pertanyaan atau gimana Bapak Ibu untuk di kolom Q&A dan kalau chat kita sudah tersedia ya Bapak Ibu ya. Jadi dari live Facebook atau yang di webinar Zoom bisa langsung ditanyakan ke Bu Fani apa yang tadi kira-kira sudah dibahas oleh Bu Fani terkait, perkembangan market segala macam bisa langsung ditanyakan di kolom Q&A maupun di kolom chat yang tersedia. Monggo Bapak Ibu, silakan apa ada yang ingin ditanyakan? Baik, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan Bu Fani, terima kasih Bu Fani atas,
sharing-nya nih pada siang hari ini. Semoga para hadirin Bapak Ibu semua bisa mendapatkan benefit atau ilmu yang bermanfaat pada siang hari ini dan bisa menjadi ke depannya melek untuk berinvestasi bersama CGS Sekuritas Indonesia. Baik, terima kasih Bu Fani atas waktunya. Selamat siang Bu Fani. Thank you, bye. Oke, mungkin kita langsung masuk ke sesi 2 ya Bapak Ibu ya. Oke, tadi sudah mantap nih Bapak Ibu, kira-kira sudah ada pandangan ke depannya untuk berinvestasi ya, atau pandangan kondisi keadaan market saat ini. Dan kebetulan tadi sudah rilis ya Bapak Ibu ya, tingkat inflasi kita itu meningkat cukup jauh Bapak Ibu untuk inflasi eee, pada saat ini ya di Indonesia dan kemungkinan yang tadi Bu Fani bilang, kita akan kemungkinan menaikkan suku bunga untuk menekan tingkat inflasi kita, seperti itu Bapak Ibu. Dan kita untuk year on year ya pada bulan Juli ini, inflasi kita itu naik sekitar 4,94%. Jadi cukup signifikan juga Bapak Ibu untuk kenaikannya. Jadi, kemungkinan juga akan mempengaruhi di sektor perbankan, apalagi perbankan digital Bapak Ibu, dikarenakan ketika, suku bunga, apa namanya, ketika suku bunga dinaikkan gitu, suku bunga Bank Indonesia dinaikkan dan bank-bank digital itu sudah menaikkan suku bunganya atau bunganya gitu di atas rata-rata bank konvensional, maka ketika dia merilis, mereka harus menaikkan kembali untuk suku bunganya atau bunga untuk para pemegang, atau menyimpan uangnya di bank tersebut, seperti itu. Oke Bapak Ibu, mungkin sudah mantap, untuk pemaparan dari Bu Fani selaku Head of Retail Research ya dari CGSMB Sekuritas Indonesia. Dan mungkin di sini saya akan menampilkan Bapak Ibu untuk cara menggunakan aplikasi online trading bersama CGS Sekuritas Indonesia atau aplikasi kita bernama CGS iTrade. Dan kebetulan Bapak Ibu saat ini kita sudah menggunakan aplikasi terbaru dan kemungkinan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu registrasi tadi yang sudah saya arahkan, ketika Bapak Ibu memilih full online, maka Bapak Ibu langsung diarahkan dengan menggunakan aplikasi terbaru, seperti itu. Karena saat ini kita sedang proses Bapak Ibu, untuk pemindahan nasabah ya dari aplikasi lama ke aplikasi terbaru, seperti itu. Karena kita akan sedikit pengembangan Bapak Ibu, jauh lebih baik dan jauh lebih smooth tentunya Bapak Ibu dibandingkan aplikasi sebelumnya karena, tujuan kita membuat aplikasi tentunya untuk memudahkan Bapak Ibu cara menggunakan transaksi bersama CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Seperti itu Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu saya mungkin langsung, eee, share screen ya Bapak Ibu ya. Saya jadi share screen, kita langsung tutorialnya aja apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Kalau misalnya sudah terlihat mungkin Bapak Ibu bisa langsung chat di kolom Q&A atau kolom chat ya Bapak Ibu ya. Dan mungkin sambil saya berjalan, ini adalah aplikasi terbaru dari kami yaitu dalam bentuk mobile. Mungkin saya bentukannya seperti ini karena ini Bapak Ibu, apa namanya, karena, eee, kita nggak bisa nge-share screen dalam bentuk smartphone ya Bapak Ibu ya. Jadi saya sudah setting jadi untuk memudahkan, dalam kira-kira gambaran untuk menggunakan aplikasi mobile itu seperti ini, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu sudah registrasi dan sudah, apa namanya, mendapatkan user ID, password beserta PIN, tentunya Bapak Ibu bisa langsung login menggunakan user ID yang kami kirimkan melalui email, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu sudah sudah registrasi dan sudah menyelesaikan apa kebutuhan yang kami minta seperti iktp, foto iktp atau selfie bersama KTP atau NPWP beserta buku tabungan seperti itu Bapak Ibu. Nah, ketika sudah selesai semua registrasinya, maka Bapak Ibu bisa langsung mendapatkan user ID beserta password dan PIN. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu, ini adalah user ID yang di atas dan Bapak Ibu bisa memasukkan password dan Bapak Ibu bisa me-remember me, jadi Bapak Ibu ketika logout itu tidak perlu repot-repot memasukkan user ID lagi, jadi tinggal memasukkan password saja dan Bapak Ibu bisa langsung klik login. Dan Bapak Ibu jika mempunyai pertanyaan, Bapak Ibu bisa langsung tanyakan langsung di kolom Q&A ya Bapak Ibu ya, atau kolom chat. Jadi kita di sini bersifat sharing aja terkait platform atau misalnya Bapak Ibu ingin membahas market juga monggo silakan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, seperti ini Bapak Ibu untuk aplikasi kami, sebentar mungkin jaringannya agak sedikit nge-lag. Nah, seperti ini Bapak Ibu untuk aplikasi mobile-nya dan kita langsung ditampilkan untuk, market ya atau ISG pada saat ini sedang bergerak running, naik ya Bapak Ibu atau menghijau atau menguat Bapak Ibu sekitar
hampir tadi 0,22%, tadi pas tampilannya seperti itu, dan di sini ada beberapa tampilan ya Bapak Ibu ya. Di sini ada seperti volume, ada value, ada frekuensi, dan di sini ada cash mat, dan di sini ada YTD dan net cash seperti itu Bapak Ibu, dan di sini ada net forex buy atau sell karena, kode domestik ya seperti itu sudah ditutup, maka di sini sudah tidak tertampil. Dan di sini ada top stock Bapak Ibu, di sini juga ada tertampil untuk top gainer sama untuk loser Bapak Ibu. Jadi kira-kira Bapak Ibu bisa melihat saham-saham yang kenaikannya cukup signifikan, yaitu di top gainers dan kira-kira saham yang sedang turun, jatuh gitu ya, Bapak Ibu bisa melihat di top loser dan ada sekitar 10 saham yang Bapak Ibu bisa pantau dari kenaikannya tersebut sampai ada yang 16% seperti itu Bapak Ibu. Lalu di sini ada running trade Bapak Ibu, di sini juga akan bergerak secara real time ya Bapak Ibu ya. Di sini, ada saham yang kira-kira ada yang sudah done, berapa lot, seperti itu, dan quantity dan price-nya seperti itu Bapak Ibu. Dan di sini ada global market Bapak Ibu, dan Bapak Ibu juga bisa menemukan nanti di aplikasi desktop maupun app store ya, desktop dan website ya Bapak Ibu ya. Dan di sini ada broker Bapak Ibu, jadi saat ini belum bisa berfungsi seperti itu Bapak Ibu, karena kan kode broker di saat jam market ini kan memang dari bursa menutupkan ya Bapak Ibu ya, buy atau sell ya dari salah satu emiten. Tetapi ketika jam 5 maka bursa akan mengirimkan update dari transaksi atau peringkat dari broker tersebut. Tetapi di aplikasi kami saat ini sedang melakukan pengembangan Bapak Ibu, jadi saat ini belum bisa ya. Lalu di sini juga ada track by stock juga Bapak Ibu, dan di sini ada all broker juga sama seperti tadi. Dan ketika Bapak Ibu ingin melihat, apa namanya, portofolio Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu bisa klik di sini. Di sini ada beberapa saham Bapak Ibu, jadi di sini yang terlihat ada saham Sido, di sini ada saham Goto, dan mungkin saya akan menjelaskan Bapak Ibu definisi yang ada di portofolio. Yang pertama di sini ada portofolio value Bapak Ibu, ya sebesar 142.100. Nah, ini dari mana hasilnya Bapak Ibu? Jadi kalau kita lihat di sini adalah ada dana sebesar atau value sebesar 84.500 dari saham Sido dan saham Goto sebesar 57.600. Maka jika diakumulasi maka portofolio value sebesar 141.700 atau sekarang sudah berganti karena mengikuti perkembangan harga ya Bapak Ibu ya, naik atau turunnya dari suatu saham tersebut, maka nanti akan berubah secara real time dan saat ini Bapak Ibu melihat di harga 142.100 dan di sini juga ada unrealized profit Bapak Ibu. Jadi di sini ketika sedang, rugi ya Bapak Ibu ya, di sini ada, totalnya Bapak Ibu, jadi di sini tinggal ditambahkan saja kerugian dari saham Sido maupun saham Goto itu tinggal diakumulasi aja, maka hasilnya sebesar 13.700 dan di sini dalam bentuk persenannya juga ada Bapak Ibu. Jadi di sini juga ada simbol. Simbol itu ya kita lihat di sini ada berapa saham, ada saham Sido dan saham Goto dan di bawahnya di sini ada price ya Bapak Ibu ya. Di sini terlihat di sini ada harganya. Saham saat ini saham Sido itu di harga 845 perak dan Goto pun di harga 288 perak. Dan di sini ada gain atau loss, yaitu kerugian atau profit kita Bapak Ibu. Jadi kalau di sini kita lihat adalah Sido sedang mengalami kerugian sebesar 12.500 dan Gotos mengalami kerugian sekitar 1.200 dan di sini ada net balance Bapak Ibu, yaitu adalah kepemilikan lotnya Bapak Ibu. Jadi kalau satu lot itu sama dengan 100 lembar Bapak Ibu, satu lembar saham berarti kalau misalnya di sini saya punya 2 lot berarti saya punya 200 lembar saham. Seperti itu Bapak Ibu. Dan di sini juga ada akan summary Bapak Ibu, jadi di sini mungkin saya akan menjelaskan definisinya ya Bapak Ibu ya. Yang pertama ada buying power Bapak Ibu, yaitu adalah batas atas transaksi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu membeli saham tersebut. Jadi misalnya gini, ini di barat buying power itu adalah penggunaan limit Bapak Ibu. Jadi misalnya Bapak Ibu membeli saham PT ABCD sebesar 2 juta dan tentunya Bapak Ibu hanya punya dana atau punya current balance itu sebesar 1 juta. Maka Bapak Ibu bisa menggunakan limit tersebut tergantung dari haircut dari saham tersebut, seperti itu. Lalu di bawah itu ada holding market value Bapak Ibu, jadi itu sama dengan portfolio value ya Bapak Ibu ya. Jadi itu adalah naik atau turunnya dari nilai saham yang Bapak Ibu miliki di portofolio. Jadi itu akan terupdate secara real time juga Bapak Ibu, sama seperti portfolio value. Lalu yang nomor 3 itu ada total aset Bapak Ibu, yaitu adalah,
akumulasi dari kepemilikan saham Bapak Ibu di portofolio ditambah dengan dana yang ready atau dana saat ini yang Bapak Ibu miliki di RDN. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu, di sini ada holding market value sebesar 142.000 ditambah dengan dana tersedia di RDN itu atau current balance yang bisa kita kenal sebesar 35.813. Maka Bapak Ibu total asetnya tinggal dijumlahkan saja, maka total asetnya sebesar 178.313 perak seperti itu Bapak Ibu. Lalu ada available cash balance Bapak Ibu, yaitu adalah, dana yang untuk acuan ketika Bapak Ibu ingin melakukan penarikan dana atau dana ready yang ada di RDN. Jadi kalau misalnya current balance ini akan update secara real time ketika berkurang atau, menambahnya ya Bapak Ibu ya, ketika Bapak Ibu melakukan jual atau belinya saham. Tapi kalau available cash balance ini adalah ketika Bapak Ibu sudah penyelesaian dari transaksi tersebut, beli atau jual itu yaitu di T+2. Jadi ini acuan ketika Bapak Ibu ingin melakukan, penarikan dana yang ada di RDN ke rekening, tabungan Bapak Ibu, seperti itu. Lalu di sini ada kredit limit Bapak Ibu sebesar 300 juta. Dan di sini ada open buy dan open sell Bapak Ibu, sebenarnya ini sama aja Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan transaksi, maka di sini ada muncul sebuah value-nya seperti itu Bapak Ibu. Contohnya Bapak Ibu ketika beli saham PT ABCD, maka muncul value sebesar 1 juta dan ketika Bapak Ibu menjual saham PT ABCD, maka di sini akan muncul sebesar 1 juta untuk value-nya. Lalu di sini ada buy atau sell juga Bapak Ibu, mungkin saya akan menjelaskan ya. Jadi di sini lebih tepatnya ketika Bapak Ibu transaksinya tadi sebelumnya open, maka ketika Bapak Ibu transaksinya sudah match, maka nanti akan muncul value-nya di sini, seperti itu Bapak Ibu, sebesar 1 juta. Dan ini akan menghilang ketika transaksi Bapak Ibu sudah settle, seperti itu Bapak Ibu. Lalu di sini juga ada for sale Bapak Ibu ya. Di sini adalah transaksi atau kepemilikan saham Bapak Ibu yang sudah T+4 dan harus dijual. Oke Bapak Ibu, jadi kita langsung aja ya Bapak Ibu ya untuk mencoba karena marketnya juga masih jalan, kita coba untuk melakukan pembelian atau penjualan saham. Jadi kita Bapak Ibu bisa langsung ke menu trade di sini aja. Nah, di sini ada saham Zing, tetapi ini bukan rekomendasi Bapak Ibu, ini adalah sebagai contoh untuk Bapak Ibu melakukan penjualan atau pembelian saham. Contohnya saya membeli saham Zing sebesar 78 perak ya Bapak Ibu ya, dan saya membeli jumlah lotnya itu sebesar 1 lot yaitu 100 lembar. Nah, di sini saya klik buy di sini Bapak Ibu dan di sini jangan lupa untuk masukkan PIN ya. Untuk validasi dan keamanan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu ingin melakukan transaksi. Lalu Bapak Ibu bisa klik confirm order di sini, dan di sini ada new order send, dan Bapak Ibu bisa lihat, menu order list atau recent order dengan Bapak Ibu klik kotak kecil ini. Dan Bapak Ibu bisa klik di sini, dan di sini statusnya open. Nah, kalau kita tadi, mereview atau menjelaskan definisi terkait account summary, coba kita lihat. Apakah ada sebesar 78.000 di account summary bagian, open, seperti itu ya. Nah, bukan 78.000, 7.800. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi di sini ada open buy sebesar 7.814 dan di sini ada block amount-nya atau outstanding buy order saya sama juga sebesar 7.814 perak. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, nanti ketika sudah match transaksinya maka nanti langsung pindah ke sini Bapak Ibu di buy di sini dan di situ akan muncul value-nya sebesar 7.814. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kita balik lagi ke sini, ke order list atau ke recent order, Bapak Ibu misalnya contoh ingin men-amend atau merubah harganya agar Bapak Ibu bisa mungkin pengen langsung match atau mau harga tertinggi biar Bapak Ibu ingin cepat-cepat memiliki saham tersebut tanpa perlu mengantri-ngantri, Bapak Ibu bisa klik di sini, lalu Bapak Ibu bisa men-amend harganya dan Bapak Ibu bisa langsung, klik di sini atau harga offer ya Bapak Ibu ya, dan Bapak Ibu bisa klik amend di sini dan Bapak Ibu bisa confirm di sini. Nah, seperti ini Bapak Ibu, transaksinya langsung match ketika Bapak Ibu, langsung hajar kanan, biasa kita kenal seperti itu dan Bapak Ibu ketika sudah match seperti ini, yang berarti Bapak Ibu tidak bisa melakukan amend maupun withdraw, seperti itu Bapak Ibu. Nah, seperti itu Bapak Ibu kurang lebih untuk melakukan amend atau perubahan harga ya, seperti itu dan kita lihat di sini di portofolio yang jelas, kita sudah memiliki saham Zing sebesar, 8.000 seperti itu. Jadi ibaratnya kalau kita berinvestasi tidak perlu mahal-mahal, kita sudah bisa membeli 100 lembar saham dengan harga 8.000 atau 7.000 tadi yang saya beli, seperti itu. Dan Bapak Ibu tentunya ketika Bapak Ibu ingin melakukan penjualan, tentunya Bapak Ibu bisa langsung sell di sini ya. Dan misalnya Bapak Ibu ingin di harga bid menjualnya, Bapak Ibu bisa klik sell di sini dan confirm order di sini.
Dan transaksinya juga langsung match Bapak Ibu, yang berarti Bapak Ibu tinggal menunggu di T+2 untuk penyelesaian transaksi beli ataupun jual, seperti itu Bapak Ibu. Dan tentunya Bapak Ibu juga mau bisa meng-cancel transaksi ya, contohnya seperti ini, coba kita, beli saham Zing lagi dan saya masukkan jumlah lotnya misalnya 1, saya confirm order lagi. Nah, ketika Bapak Ibu tiba-tiba, "Ah, saya tidak ingin membeli saham tersebut," gitu ya. Bapak Ibu bisa meng-cancel saham tersebut dengan Bapak Ibu klik di sini, dan Bapak Ibu bisa klik withdraw di sini, dan klik withdraw di sini lagi, lalu ada konfirmasi withdraw order, maka Bapak Ibu bisa meng-cancel transaksi tersebut. Nah, yang berarti di sini Bapak Ibu telah tidak jadi atau tidak membeli saham tersebut karena Bapak Ibu sudah meng-cancel-nya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Jadi, untuk buy atau sell-nya, amen dan withdrawal seperti ini untuk aplikasi mobile dan Bapak Ibu bisa melihat statusnya di-refresh. Klik di sini ketika belum ke-update ya, mungkin Bapak Ibu terlalu hectic misalnya atau sinyal Bapak Ibu tidak begitu stabil, Bapak Ibu bisa me-refresh di sini untuk melihat apakah, ada perubahan atau tidak update ketika Bapak Ibu melakukan transaksi, seperti itu. Dan tentunya Bapak Ibu juga bisa melakukan jual atau beli ya di sini ya, di menu quote ya. Nah, kalau misalnya di sini yang berarti Bapak Ibu memiliki saham tersebut di portofolio, makanya muncul opsi buy atau sell. Tetapi ketika Bapak Ibu misalnya, tidak memiliki saham tersebut ya di portofolio, misalnya saham BNGA, maka hanya muncul opsi buy aja, seperti itu Bapak Ibu. Dan tentunya Bapak Ibu bisa, ke menu watchlist ya, ketika Bapak Ibu oh ya, kalau watchlist di sini maaf Bapak Ibu tidak bisa ditampilkan karena ini tidak seperti mobile pada umumnya ya, bukan di aplikasi mobil yang smartphone langsung. Jadi seperti ini Bapak Ibu untuk watchlist-nya. Tapi kalau di aplikasi yang sesungguhnya atau di smartphone Bapak Ibu tentunya tidak terjadi seperti ini. Oke Bapak Ibu, dan tentunya kita punya fitur unggulan Bapak Ibu yang baru ya. Jadi kita bisa lihat atau bisa merubah temanya. Kita ada 2 pilihan, ada tema terang yang saat ini saya pakai dan ada tema gelap seperti ini Bapak Ibu. Jadi tampilannya kurang lebih seperti ini, dan bentuk portofolionya seperti ini dan kita biasanya nah cara withdraw-nya juga gampang Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu mau menarik dana yang ada di RDN, Bapak Ibu bisa ke menu portofolio dan geser di sini untuk melihat atau mencari menu withdraw. Dan kita lihat di sini available balance-nya itu ada 35.000 ya. Jadi kita bisa langsung melakukan penarikan dana Bapak Ibu. Tetapi dikarenakan minimum 50.000 jadi kita tidak bisa melakukan penarikan dana, seperti itu. Jadi kurang lebih sama, Bapak Ibu tinggal masukkan, jumlah dananya misalnya 35.000 ya, seperti ini dan Bapak Ibu bisa submit. Nah, karena dananya tidak mencukupi, maka tidak bisa diklik submit. Nah, karena minimumnya itu sebesar 50.000 seperti itu Bapak Ibu. Dan untuk melihat hasil transaksinya Bapak Ibu bisa lihat di sini ya. Nah, saya baru melakukan deposit dana sebesar 50.000 dan sudah disetujui dan di sini juga ada, untuk melakukan deposit juga Bapak Ibu bisa lihat ada terrecord di sini, seperti itu Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, kurang lebih seperti ini untuk aplikasi mobile-nya. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu terkait online trading atau online platform yang kita punya sebelum kami tutup? Oke, sepertinya sudah cukup ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, terima kasih telah mengikuti kelas pasti paham investasi bersama CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Selamat siang Bapak Ibu dan sampai jumpa di kelas pasti selanjutnya. Thank you Bapak Ibu.